Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita selalu panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali di channel Al-Mu'awanah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kelak nanti di yaumil qiyamah kita memperoleh syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kembali kajian kitab Tanqihul Qaul, menjelaskan tentang fadilatul amal, motivasi untuk kita daripada berbuat amal-amal kebaikan. Dalam sesi saat ini kita sampai kepada bab yang ke-18, fi fadilatis salam, tentang keutamaan daripada membaca salam. Karena di dalam Islam, bagaimana disampaikan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya idal taqal muslimani aqrabuhuma ilallahi ta'ala man bada'a bis salam. Artinya, idza talqal muslimani, apabila berjumpa dua orang muslim, lalu aqrabuhuma ilallahi ta'ala, di antara keduanya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, man bada'a bis salam, itu adalah orang yang mengawali membaca salam. Karena pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa membaca salam itu hukumnya sunnah, sementara menjawab adalah fardu kifayah, tetapi pahalanya lebih besar orang yang mendahului atau orang yang dahuluan membaca salam. Nah, sehingga dalam hadis ini pun bagaimana juga diperjelas oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang paling dekat ketika dua orang muslim bertemu, maka orang yang mendahului membaca salam, itulah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam konteks hadis lain, idza taqal muslimani fatasafaha wa hamadallah wastaghfara ghafara lahumah. Artinya, ketika dua orang muslim berjumpa lalu ia bersalaman sambil mengucapkan hamdalah, sambil meminta ampun, Allah akan mengampuni keduanya. Dan di riwayat yang lain, ketika dua orang muslim berjumpa, ia membaca salam lalu bersalaman, lalu di situ juga membaca sholawat sebelum kedua tangannya terlepas dari jabatan bersalam, jabatan kedua tangannya terlepas, ia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini, bahwa Islam mengajarkan satu etika, satu tata krama, dengan yaitu mendahului membaca salam. Dan bahkan salam ini sendiri, sebelum kita berkata-kata lain, maka dahululah dengan membaca salam. Hal ini juga diterangkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabi as-salamu qabla al-kalam.
bahwa salam itu adalah sebelum kita berbicara, sebelum mengucapkan yang lain. Sehingga man bada'a bil kalami qabla salam fala tajibuhu. Maka ketika ada seseorang yang bagaimana ia mengawali dengan perkataan-perkataan yang lain sebelum salam, bahkan fala tajibuhu, maka kita tidak wajib untuk menjawabnya. Karena sebelum dia membaca salam, dia membicarakan hal-hal yang lain, didahului dengan ucapan-ucapan yang lain. Karena etika yang paling tinggi di dalam ajaran Islam adalah membaca salam. Sebagaimana juga dijelaskan ra'sut tawaddu'i ibtida'u bis salam, bahwa paling tinggi-tingginya orang yang merendahkan diri adalah orang yang selalu mengawali membaca salam. Dan inilah bahwa ini juga adalah satu bentuk wujud kita sesama muslim ketika berjumpa saling mendoakan. Tidak bagaimana dengan ajaran yang lain yang hanya mendoakannya sesaat. Ketika dia berjumpa di pagi hari, dia selamat pagi, berarti dia hanya mendoakan di pagi saja. Sorenya tidak lagi didoakan, hanya sebatas pagi. Begitu pula ketika seseorang berjumpa di sore hari, dia mengucapkan selamat sore. Malam hari dia mengucapkan selamat malam, berarti malam. Besok dia sudah tidak mendoakan lagi. Tetapi Islam mengajarkan bagaimana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini assalamualaikum, bahwa keselamatan yang kita saling doakan, keselamatan atas kalian semua, itu dari dunia sampai akhirat. Dari dunia, lalu kita ke alam kubur, lalu kita dibangkitkan nanti di akhirat, kita masih didoakan dengan ucapan assalamualaikum. Lalu juga dengan disambung lagi assalamualaikum warahmatullah. Dan mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang hidup di dunia ini, bagaimana ketika dia memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan berjalan dalam kehidupan yang sangat luar biasa, penuh dengan rasa kasih sayang. Dan disambung lagi wa barakatuh. Dan juga didoakan bukan saja keselamatan, bukan saja rahmat, tetapi wa barakatuh, keberkahan. Dan hidup yang sangat luar biasa ketika Allah juga memberikan keberkahan kepada seseorang ini. Jadi tidak ada yang lebih tinggi daripada ajaran Islam. Bagaimana ketika kita berjumpa sesama muslim, selalu bagaimana membaca salam, mengawali salam. Itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam satu hadis diriwayatkan bahwa ada 3 orang yudminullahu rizqahu, Allah akan menanggung rizkinya 3 orang yang mengamalkan. Di antara yang 3 orang itu ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah orang yang selalu ketika ia masuk rumah membaca salam. Karena seringkali dalam hal ini ketika kita masuk rumah orang saja, ketika kita mau masuk rumah orang baru kita mendahului dengan membaca salam. Tetapi ketika masuk rumah sendiri kita kadang lupa. Padahal salah satu 3 orang yang akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ketika ia masuk rumah, walaupun rumah sendiri, dia selalu mengawali dengan membaca salam. Ketika ada orang di dalam rumahnya, maka disitulah akan menjawab. Tetapi walaupun di dalam rumah itu sendiri tidak ada seorang, maka Islam mengajarkan assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Maka disitulah malaikat yang akan menjawabnya. Artinya sekalipun kita ketika masuk rumah sendiri, walaupun dalam kondisi di rumah kita ada keluarga kita di dalamnya ataupun tidak ada, kita dianjurkan selalu bagaimana mengawali dengan membaca salam. Nah ini yang seringkali terlupakan oleh kita ketika masuk rumah sendiri. Padahal itu sampai diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan bagaimana dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ingin bagaimana
diberikan rezeki yang barokah serta lancar, maka kita selalu ingat ketika masuk rumah, selalu bagaimana mengawali dengan membaca salam, baik ada orang maupun tidak ada orang. Lalu yang kedua, yang bagaimana orang yang akan ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fisabilillah, orang yang berjalan bagaimana ketika itu ia dalam selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang juga yang ditanggung rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita memang berada perjalanan hidup kita di jalan Allah, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa Allah akan menanggung segala bagaimana kebutuhan, segala bagaimana orang tersebut dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah seseorang yang bagaimana juga yang akan ditanggung rezekinya, orang yang menolong, orang yang mengurus jenazah seorang muslim, atau juga orang yang mau menikah. Di sini juga Allah akan memberikan selalu pertolongannya. Mudah-mudahan kita selalu bagaimana menebarkan salam, menebarkan selalu kedamaian sebagai umat Islam. Kita memang harus mewujudkan bagaimana rahmatan lil alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.